Pernah mendengar kosong berisi, berisi kosong? Orang sering ngomong itu, kosong berisi, tapi yang berisi kosong. Orang yang kosong itu memberikan ruang di dalam diri, seperti ilmu padi. Ya, kosong, dia mengosongkan diri. Semakin merunduk ilmu padi, dia semakin berisi. Kan orang kalau berisi kan enggak sombong kan? Orang yang berisi rendah hati. Tapi ketika dia berisi, ada kesombongan di situ, sejatinya dia kosong. Tidak ada isinya. Sekarang otak kalian itu isinya niat baik atau niat buruk. Jadi kalau ini tadi diukur 60 orang akan sukses dari sini. Tapi 40 orang ya jauh-jauh dari seluruh Indonesia datang ke sini. Berarti ada rencana Tuhan. Apa ya saya sampai di sini? Itu namanya hidup berkesadaran. Selalu sadar. Butuh proses batin, penerimaan, rendah hati untuk menerima hal-hal dari luar. Paham ini, setiap pertemuan hargai proses tersebut. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Kami merasa sangat senang dengan dibantunya siswa-siswi kami dalam pembentukan karakter. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih yang telah peduli kepada sesama warga Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Terima kasih banyak kepada Bunda Arsaningsih, Yayasan Cahaya Cinta Kasih dan Soul yang telah mensupport siswa-siswi kami dalam meningkatkan prestasi mereka, yaitu melaksanakan perlombaan penelitian tingkat internasional. Ini yang dibutuhkan oleh negara. Dengan adanya seperti ini, bangsa akan lebih kuat lagi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Kenapa kalau kalian tidak reseptif, kalau saya jadi dosen saya enggak mau ngajar? Percuma. Berbuih mulut saya, energi, pikiran semua, tapi kalian tidak menerima. Berarti tidak rendah hati, kalian orang yang sombong. Orang yang sombong adalah orang yang merasa dirinya sudah gak perlu itu. Benar gak? Ya, kalau kalian jadi mahasiswa mentalnya seperti itu, mau belajar kayak apapun tidak akan pengetahuan datang. Itu cuma lewat. Jadi butuh proses batin, penerimaan, rendah hati untuk menerima hal-hal dari luar. Kalau kita merasa kita lebih daripada dosen kita atau orang lain, maka tidak ada pelajaran yang bisa kita dapatkan. Ya, jadi belajarlah untuk rendah hati, menerima orang lain. Maka nanti kalian akan jadi orang sukses. Tapi kalau kalian sudah merasa lebih, maka itu adalah awal kejatuhan kalian. Jadi kalau ini tadi diukur 60 orang akan sukses dari sini. Tapi 40 orang walaupun sudah ngejar pengetahuan kemana-mana. Karena dasar yang diperlukan adalah kerendahan hati. Paham ya? Pernah mendengar kosong berisi, berisi kosong? Pernah? Orang sering ngomong itu, kosong berisi, tapi yang berisi kosong. Orang yang kosong
itu memberikan ruang di dalam diri, seperti ilmu padi. Ya, kosong dia, mengosongkan diri. Semakin merunduk ilmu padi, dia semakin berisi. Kan orang kalau berisi kan enggak sombong kan? Orang yang berisi rendah hati. Tapi ketika dia berisi, ada kesombongan di situ, sejatinya dia kosong. Tidak ada isinya. Ya, jadi pahami ini, setiap pertemuan hargai proses tersebut. Ya, jauh-jauh dari seluruh Indonesia datang ke sini. Berarti ada rencana Tuhan. Apa ya saya sampai di sini? Itu namanya hidup berkesadaran. Selalu sadar. Ada apa ya? Kenapa dari ribuan apa ratusan yang daftar, kok saya dapat? Berarti ada sesuatu. Karena apa? Ada takdir. Itu takdirnya. Takdirnya ketemu, takdirnya ini, amati aja itu. Tapi begitu ada takdir kita nolak, yang harusnya datang, enggak. Maka berubah dia. Sebenarnya takdir itu tidak bisa diubah. Tadi yang jawab takdir tidak bisa dirubah, ya takdirnya itu tidak bisa dirubah. Dia harus menerima, kalau tidak diterima dia akan menderita. Ya itulah bagian dari takdir yang harus kamu dapatkan. Tapi ingat, ada upaya. Tapi takdirnya ya segitu. Upaya ini untuk memperbaiki kualitas dari yang harus diterima. Paham ya? Nah, berarti kan kita harus berupaya nih. Bukan merubah takdir, orang takdirnya ini. Tapi di sini kita berupaya, maka yang berubah apa? Nasibnya. Jadi baik atau buruk. Kan itulah suatu yang mengubah kalian, ya kan? Yang mengubah apa? Niat baik. Kalau niat kalian buruk dengan takdir yang buruk, maka hidupnya akan lebih terpuruk. Tapi ketika niat baik, ada niat baik dan mengubah, ya semua mengubah ya, niat buruk maupun niat baik itu mengubah hidup kita. Tapi hasilnya ya kalau niatnya buruk jadi hal buruk, niatnya baik jadi baik. Jadi kenapa di semua agama kalian harus mengubah dengan niat yang baik. Agar kualitas hidup kita menjadi baik. Benar gak? Sekarang otak kalian itu isinya niat baik atau niat buruk? Semua bilang baik ya. Niat itu kan tergantung dari proses pikiran. Jangan salah, baru berpikir buruk aja radiasinya sudah keluar. Jadi kenapa perlu diniatkan? Apa sih maksudnya diniatkan? Saya tanya dulu. Kenapa sih mau puasa nih? Saya mau puasa, saya niatkan. Yang paling gampang kan? Untuk apa? Nah loh, yang mau bulan Ramadan ini, kenapa harus diniatkan saya mau puasa? Berbuat supaya sadar. Ya. Meniatkan, coba. Meniatkan supaya sadar. Sadar yang gimana? Kan cukup, oh saya puasa. Sadar kan berpikir, sadar. Nah, meniatkan untuk sadar. Berarti ada dong orang yang pas puasa tidak meniatkan. Ada. Karena tidak berkesadaran.
Berkesadaran tuh yang bagaimana? Menurut saya pribadi Bunda, kalau untuk orang yang sadar dia emang tahu yang pertama dia mengapa mereka melakukan dan tujuan apa yang ingin dia capai setelah melakukan kegiatan tersebut. Ya, benar. Tepuk tangan dong. Benar secara teori. Benar kan? Enggak. Oke, saya minta satu orang maju ke depan. Ya, tepuk tangan buat peserta. Siapa namanya cantik? Oh ya, Regina, Bunda. Regina. Ya, silakan duduk. Mari kita belajar proses meniatkan, ya. Tapi sebelum meniatkan saya mau jelaskan di tubuh yang tadi dimensi 5 tubuh tadi ya. Ini Mbak Regina. Regina itu terlihat secara berfisik. Tapi energinya, baik tubuh energi, tubuh prananya ini sangat tipis. Kalau menurut saya tipis sekian, ini tubuh energinya. Ya. Artinya dia gampang sakit. Benar Ibu. Benar. Ya. Lagi pusing. Jujur sekali. Ketahuan. Kamu ketahuan. Ya, ini tubuh energinya. Tubuh mental, tubuh emosional, karena ada dimensi emosi, dimensi mental. Tadi baru dimensi prana. Sekarang saya dari dimensi emosi, ya. Tapi maaf dulu saya izin, boleh nggak diukurin ya emosi? Boleh ya, silahkan. Wah, berarti bonusnya spesial Pak Gede. Apa Pak Gede membawa buku Soul Reflection? Lengkap. Oke, saya lanjutkan. Dari proses ini ada tubuh emosi. Saya akan mengukur seberapa sih tubuh emosinya. Ya, tubuh emosi 1 meter ada. Ya, kalau dipikir emosinya yang tertumpuk di tubuh ini 1 meter, 2 meter enggak, 1 meter. Ya, kalau saya lihat lebih secara radiasi sekian. Berarti Mbak Regina itu bukan tipe pemarah. Ya, benar ya? Ya, karena apa? Ada proses seseorang punya kemarahan sampai 1 kilometer. Bahkan lebih. Karena apa? Karena dia memendam dendam. Ternyata setelah saya bilang, kok marah banget ya? Saya gitu. Kok radiasi emosinya kencang banget. Jadi orang tuh nggak nyaman. Pernah ketemu orang yang kelihatannya jutek pada pandangan pertama? Pernah. Kok rasanya gitu nggak enak ya sama orang ini? Karena dia bawa pendaman marah. Dia dendam, gampang dendam sama orang. Padahal di agama no dendam-dendam ya, nggak boleh bawa ke liang kubur dendamnya. Tapi buktinya dendam kesumat yang akan terus dibawa. Nah ini kan teori dan praktek tidak sinkron. Karena apa? Mereka tidak paham kesejatiannya. Mereka tidak paham hakikatnya. Mereka tidak paham energi bekerja. Karena segala sesuatu adalah proses energi. Pikirannya adalah energi yang menempel pada tubuh energinya. Ya. Itu tadi emosi, sekarang mental, apa sih yang ada nih? Wah, kalau ini yang saya dapat cemas, ya, kemudian
ya agak sedikit ada yang takut. Ya ini dibawa cemasnya ada tapi tidak banyak sekali. Tapi itu ada di dalam diri. Dan yang paling besar saya nggak ngerti ya kenapa Mbak ini sedih. Ya, jadi rekaman sedihnya itu banyak. Ya nanti ya Mbak ya, kita selesaikan. Nah itu dibawa kemana-mana. Semua membawa. Dan ini pun membuat proses bahagia. Apakah seseorang bahagia? Tadi kan ada yang sehat-sehat bahagia. Benarkah Anda bahagia? Bahagia enggak? Bahagia, bahagia. Berarti masih bertanya-tanya. Bahagia enggak? Bahagianya 1, 2. Mbak ini bahagianya kalau kita punya framing kan, karena mau ngukur dari kualitatif menjadi kuantitatif. Bahagia itu kan kualitatif kan. Secara energi kita bisa ukur secara kuantitatif. Jadi ringnya 0 sampai 10. 10 orang yang paling bahagia, 0 yang tidak bahagia. Ngenes gitu. Ya, istilahnya tidak bahagia dia. Maka ringnya bahagia Mbak ini cuma 1, 2 saja. Ya, jadi oh itu dibawa, iya. Dan kita harus perbaiki. Kalau terus dalam kondisi ini, nyaman nggak hidup? Tidak. Ya, oke. Nanti kita rubah ya Mbak. Ya, tapi saya perlu ngasih tahu dulu caranya. Oke, terima kasih. Minta buku. Terima kasih. Ini ada buku Soul Reflection yang saya tulis. Sekarang Mbak pejamkan mata dan buka secara acak bukunya. Niatkan pada Tuhan, beri saya tuntunan untuk paham. Ya, yang mana yang mau dibuka? Oke, kita akan buka halaman. Memahami ajaran Tuhan. Wow. Ternyata pas sekali dengan apa yang kita bagikan, kan? Mengenal diri, mengenal Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Agar kita dapat menyatu dengan Tuhan, kita harus mensejeniskan diri dengan Tuhan dan memenuhi diri kita dengan cinta kasih, sehingga semua orang akan saling menghormati dan dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh kedamaian. Ya, ini yang dibuka tadi. Selamat Mbak. Oh minta langsung nodong, minta tanda tangan dong. Nanti ya tanda tangannya, sekarang foto aja dulu. Ya, itu buku Soul Reflection yang saya tulis. Dan seakan-akan banyak orang, wah kok bisa kejawab ya, galau hati saya. Buka acak, doa dulu, meniatkan. Meniatkan dengan kesadaran, artinya apa? Meniatkan itu meradiasikan apa yang menjadi pikiran kita. Contoh deh satu Kak, sini Kak yang tadi ngomong, Pak siapa namanya? Kursinya udah hilang. Kursi panas, enggak, ini enggak kursi panas, silakan. Namanya apa? Ramadan? Rama, oh Rama. Oke, Rama. Tadi kan meniatkan, ya. Saat ini, coba pikirkan saya mau puasa. Oke, jangan dikencengin, cuma mikir aja. Ini beda antara berpikir dan meniatkan, biar beda. Oke, saya puasa. Saya kan mengukur di otak ini, pemetaan otak puasa belum ada.
Karena dia cuma berpikir. Radiasinya belum. Ya, belum. Sekarang meniatkan, berkesadaran. Maksud yang tadi itu gimana? Saya mau puasa. Berkesadaran. Sudah? Sudah katanya meniatkan, ya, berkesadaran. Adakah yang berubah? Berubah sih tidak ya, rasanya cuma lebih sepaneng gitu aja. Ini stres apa tegang apa-apa gitu. Secara fisik tidak ada yang berubah, tapi secara energi begitu meniatkan, radiasi seseorang ini berpuasa, tadi kan saya nyuruh puasa 1 meter, 2 meter, 2 meter saja. Tapi ini kurang kuat, cuma 2 meter aja. Dia meradiasikan puasa, berarti nanti dia akan lebih mudah tergoda pada saat puasa. Ya jelas loh Bunda, orang sekarang itu enggak bulan puasa, kan gitu. Iya, jadi meniatkan itu adalah proses otak dengan berpikir dan energi. Pernah lihat daya batinnya kuat? Wah orang ini kuat batinnya, sebenarnya kuat di energinya. Oke, tak ajak berkesadaran lebih dalam. Sadari saya jiwa, ya. Terhubung dengan Nabi Muhammad seperti doa biasa, terhubung dengan Tuhan melalui Nabi Muhammad. Ya, biarkan cahaya Tuhan memasuki tubuh saya, cinta Tuhan, energi Tuhan. Tuhan, saya meniatkan, saya puasa ini saya akan meniatkan dengan tulus, melakukan berkesadaran. Oke. Kalau ini diukur, kira-kira Pak Gede berapa meter radiasi puasanya, niatnya? Lebih dari 10 meter. Tepuk tangan dong. Beda enggak? Kenapa? Beda enggak? Beda. Sekarang jelaskan. Yang pertama masih belum dalam. Yang kedua memperdalam, dan yang ketiga dengan tingkatan kita, dengan kepercayaan masing-masing. Koneksi kita, bukan energi kita yang semakin kuat, tapi karena kita berhubung kepada Tuhan yang maha kuat, maka energi itu akan menjadi lebih kuat. Wow, luar biasa. Saya nggak nyangka jawabannya begitu. Padahal ya itu jawabannya sebenarnya. Nggak, maksudnya kakak ini sampai sejauh itu. Tanpa melibatkan kekuatan Tuhan, maka kita bukan siapa-siapa. Koneksi kita terhubung dengan Tuhanlah yang membuat kita mampu menjalani hidup kita dengan apapun itu. Ya, maka niatkanlah dengan baik. Kan semua dihitung berdasarkan niatan. Tapi sejauh mana niatan kalian dilakukan, sejauh pikirannya, sejauh 1 meter atau berkilo-kilometer. Dari orang yang duduk diam, belum tentu dia diam, karena pikirannya selalu bekerja. Ya, kalau pikirannya salah bekerja, karena terus diperkuat, maka hidupnya akan salah. Benar enggak? Ya, kenapa bisa begitu? Mari kita lihat pelajaran berikutnya. Terima kasih kakak. Terima kasih. Dibuka. Sebentar.
Asalnya dari mana? Banjarmasin. Ya, dulu saya di Kuala Kapuas, dari Banjarmasin masuk ke Kuala Kapuas ya, naik speed, naik klotok zaman dulu. Ya, silakan diniatkan dan buka bukunya. Rezeki akan datang apabila kita telah layak menerimanya. Wow. Berarti rezekinya memang besar rezekinya. Rezeki dapat buku. Berarti apapun rezeki yang datang, itulah buah dari apa yang kita tanam dahulu. Bersyukurlah atas rezeki yang kita terima, karena itu adalah berkat Tuhan. Terus perbaiki diri, tetap bersemangat, dan lakukan upaya untuk terus bekerja. Ya, termasuk pelajaran kali ini. Terus perbaiki diri dan tetap semangat, lakukan upaya untuk terus bekerja. Selamat ya, Dek. Luar biasa. Ya, terima kasih. Wah, seneng ya. Ya. Ternyata saya pernah dibilang didatangi orang, Bunda terima kasih bukunya. Ternyata hanya buku Bunda yang bisa marahi saya gitu. Karena begitu dia buka, oh ini loh saya salah ini, sesuai dengan apa yang dia miliki. Ya, dan akhirnya dia bertumbuh dari proses itu, karena dulu saya menulis dengan energi. Jadi yang sejenis akan menarik sejenis, orang akan membuka halaman, energi dia akan membuka halaman yang sesuai dengan dirinya. Ya, mudah-mudahan nanti kalau adik berminat bisa hubungi Pak Gede. Ya, saya rasa itu yang bisa saya bagikan sebagai materi kita. Mungkin kalau ada waktu, saya silakan kalau adik-adik mau bertanya. Silakan, mungkin kita buka satu penanya pertama dulu. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman untuk Bunda. Silakan mikrofonnya. Iya baik, terima kasih atas kesempatannya Bunda. Perkenalkan nama saya Nanda, saya dari kelompok C. Saya ingin bertanya, tadi kita kan sudah mempelajari tentang spiritual. Terus tadi di spiritual disinggung tentang psikolog atau psikologi. Nah Bunda, kan di zaman sekarang, apalagi di Gen Z, kita mengenal tentang mental health atau kesehatan mental. Nah, banyak yang saya ketahui, teman-teman saya ataupun yang saya lihat di sosmed, banyak yang pergi ke psikolog untuk mengobati mental health. Dan setelah mereka balik dari psikolog, mereka diberikan obat atau bisa dibilangkan itu untuk fisik ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah obat yang diminum itu bisa bermanfaat untuk mental health? Bisa mengobati atau memperbaiki mental, sedangkan kan yang diminum itu untuk obat. Terima kasih. Mungkin boleh satu pertanyaan langsung dijawab. Silakan Bunda. Saya langsung akan jawab, tapi karena ini berhubungan dengan medis, kebetulan di tim SUL ada para medis ini ada Dr. Tia, Dr. Rasto, Dr. Gumde, supaya saya tidak salah dalam menjawab. Mungkin di antara kalian bertiga ada yang membantu menjawabkan. Ya, oke, Dr. Rasto, tepuk tangan buat Dr. Rasto. Ya, inilah partner saya di podcast, Dr. Rasto Mautama. Tadi yang nanya yang dari, Ibu. Pertanyaannya kan ada teman-teman yang dia ingin menjaga mental health-nya, udah gitu mencari ke bantuan profesional baik psikolog maupun psikiatri dan didapatkan
mendapatkan obat. Nah, yang pertama, untuk yang dikatakan memberikan obat itu adalah psikiatri, karena memang psikolog dan psikiatri dua-duanya berperan dalam proses psikologi, tapi bedanya psikiatri diperbolehkan untuk menggunakan obat-obatan, sedangkan psikolog tidak. Itu yang pertama, karena psikiatri itu ada di proses ilmu kedokteran, jadi dia bisa memberikan treatment, bisa memberikan tata laksana pengobatan. Dan apakah pengobatan itu punya efek? Pasti punya, karena yang namanya di proses kedokteran itu semua berdasarkan evidence, berdasarkan bukti-bukti. Jadi sudah dilakukan proses trial berkali-kali, sudah dilakukan proses percobaan, penelitian, dan memang ditemukan bahwa beberapa mood, beberapa proses pikiran itu terjadi gara-gara ketidakseimbangan kimia di otak. Harapannya dengan pemberian obat tersebut, tentu dengan indikasi atau indikasi itu apa ya bahasa ini? Ya, bukan. Apa yang menyebabkan dia diberikan obat itu gitu. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang memang memerlukan pengobatan, ya memang diberikan karena harus dikenali dulu kenapa muncul gejala tersebut. Oh, ternyata gejalanya adalah moodnya buruk misalnya. Proses mood buruk itu sendiri tidak serta-merta semua mood buruk terjadi karena gangguan kimiawi otak. Ada proses diagnosisnya lagi, dan itu cukup ya untuk bisa memahami dan master dalam proses itu ya perlu waktu yang lama. Setelah didapatkan bahwa oh iya memang ini disebabkan oleh ada gangguan atau kekurangan atau kelebihan dari kimia otak, diberikan obat yang sesuai. Tapi di kedokteran juga kami paham tentang adanya proses pencegahan. Pencegahan sendiri ada 3 level. Level pertama adalah mencegah hal itu terjadi. Yang kedua adalah mencegah hal itu menjadi lebih buruk. Yang ketiga adalah ya kalau bisa mengobati gitu. Jadi ada beberapa level pencegahan. Yang paling utama adalah mencegah supaya hal itu terjadi. Jadi sebelum terjadi gangguan-gangguan mental, apa ini yang bisa kita lakukan? Disitulah apa yang diberikan oleh Bunda tentang bagaimana mengenali diri ini menjadi satu bekal yang luar biasa. Kenapa? Karena seringkali seseorang itu stres, seseorang itu merasa tertekan karena dia tidak benar-benar kenal dengan dirinya. Jadi dengan kita paham proses mengenali diri, kita tahu bagaimana membenahi diri, kita bisa membentengi diri kita dari resiko-resiko gangguan mental health yang ada. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Saya sangat bersyukur untuk hari ini dapat bertemu kalian semua dari seluruh Indonesia. Sampaikan salam hormat saya untuk orang tua kalian. Dan jangan lupa peluk beliau ketika kalian sampai di tempat dan ucapkan terima kasih. Ya. Itu saja buat saya. Terima kasih. Selamat siang. Boleh tepuk tangan teman-teman. Salah satunya adalah rasa syukur yang kita dapat hari ini ya teman-teman. Dan semoga dengan ini teman-teman bisa terhubung dengan baik, lebih baik lagi dengan diri dan juga satu sama lain. Sehingga kelak ketika kembali kita ke tempat masing-masing, kita bisa membawa setiap hal baik yang kita terima hari ini. Bunda, sekali lagi saya mengaturkan terima kasih banyak. Saya pun speechless gitu, jadi ini sesuatu yang dalam gitu ya, dan sebenarnya memang kami ingin lebih panjang lagi gitu, tapi karena waktu jualah yang membatasi kita. Walaupun begitu kami sangat bersyukur atas setiap hal yang Bunda hadirkan, yang berikan untuk kami dari pagi hingga siang ini. Untuk itu kami hancurkan sekali lagi rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Boleh tepuk tangan teman-teman.
Pemaparan dan diskusi yang luar biasa hingga saya bisa mendapatkan banyak bekal untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bunda atas narasumber dan menjadi moderator kita Bapak Made. Kemudian hari ini ada pemberian plakat atau cenderamata untuk narasumber. Para petugas dipersilakan. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Lagi sekali, 1, 2, 3. Oke. Satu, dua, tiga, lagi sekali, 1, 2, 3. Oke. Bukunya boleh dibuka. Oh, kembali Pak deh. Nah. Oke, 1, 2, 3, lagi sekali, 1, 2, 3. Sip, oke.